Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Sobat sekalian, edisi kali ini kita akan membahas berkaitan soal Aziz Samsudin yang mangkir dari panggilan KPK. Seperti yang pernah kita bahas di channel ini kemarin, hari ini adalah Jumat Keramat. Idealnya Aziz Samsudin sesuai dengan surat panggilan KPK nomor, kalau kita ini ya dari surat KPK, yaitu adalah nomor 40450 garing dik gitu ya 01.00230921. Idealnya adalah hari ini KPK itu memanggil Aziz Samsudin dalam status sebagai tersangka kasus Tanjung Balai. Hanya saja kemudian Aziz Samsudin seperti yang diduga banyak orang hari ini mangkir dari panggilan KPK. Aziz Samsudin dalam dalilnya adalah menyatakan bahwa ternyata hari ini belum bisa memenuhi panggilan KPK karena alasan COVID, yaitu adalah Aziz Samsudin sekarang ini sedang dalam status isolasi mandiri, isoman gitu ya. Alasannya beberapa waktu yang lalu Aziz banyak melakukan interaksi dengan banyak orang dan beberapa dari orang itu dinyatakan positif berdasarkan pemeriksaan PCR gitu ya, yang kemudian akhirnya Aziz pun mengambil keputusan untuk isolasi mandiri. Alasan lain bahwa karena aturan atau taat atas anjuran pemerintah melakukan isolasi, maka kemudian Aziz melakukan bersurat ke KPK untuk menyatakan bahwa agenda pemeriksaan hari ini diharapkan untuk ditunda, yaitu adalah pada tanggal 4 Oktober 2021 mendatang. Sobat sekalian, sebenarnya seperti yang kita sebutkan bahwa hari ini adalah publik menaruh harapan, termasuk KPK sendiri, Aziz bisa memenuhi panggilan KPK untuk kemudian biar semua menjadi terang beneran, karena dalam dakwaan yang dilakukan khusus terdakwa Stefanus, Aziz Samsudin ditengarai selama ini selain memfasilitasi pertemuan antara penyidik KPK bersama dengan wali kota Tanjung Balai untuk mendesain skenario bagaimana kasusnya tidak terungkap ke publik, ternyata Aziz juga di dalamnya diduga melakukan praktek langsung, yaitu adalah melakukan suap kepada penyidik KPK senilai 3 miliar lebih dan dolar 36.000. Jadi sobat sekalian, selain kasusnya adalah memfasilitasi di rumah jabatan, pelanggaran etik juga adalah yang bersangkutan ternyata memang terlibat langsung dalam melakukan praktek suap, dan yang disuap adalah penyidik KPK. Yang kita tahu semua adalah ini adalah sejarah baru terjadi, penyidik KPK yang kita anggap begitu sangat berintegritas ternyata tidak lebih sama juga dengan koruptor yang lain. Sobat sekalian, Aziz Samsudin sebenarnya adalah sudah pernah diperiksa oleh KPK, yaitu adalah dijadwalkan pada bulan Mei yang lalu diperiksa dalam status sebagai saksi. Meskipun pada saat itu lagi-lagi seperti sekarang, ya adalah Aziz Samsudin pada saat itu mangkir dan baru kemudian memenuhi panggilan KPK di bulan Juni, tapi sebagai status tersangka. Dan hari ini adalah idealnya diperiksa sebagai tersangka, ini yang pertama kalinya. Tapi Aziz kemudian menyatakan bahwa permohonan untuk ditunda pemeriksaannya karena alasan COVID. Sobat sekalian, kita berharap bahwa pada tanggal 4 Oktober nanti benar-benar Aziz Samsudin untuk bisa memenuhi panggilan ya, karena ini kemudian publik selalu menanti karena untuk berharap ada kebenaran di balik semua. Hanya saja memang COVID ini kita walau-walau bukan hanya di KPK selalu menjadi alasan. Kasus yang persidangan, kasus pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan DPR yang kita bahas di channel ini juga sampai hari ini bahkan belum bergerak memperlihatkan progres yang positif juga karena alasan COVID. Padahal kita tahu bahwa selama ini DPR aktif saja bersidang, bahkan ada yang pertemuan tatap muka, ada rapat tatap muka, dan ada offline gitu ya. Tapi MKD yang jumlahnya hanya beberapa orang sebenarnya, tidak dalam pertemuan yang begitu besar, tidak melibatkan 575 anggota DPR, tapi kemudian alasan COVID lah yang menjadi salah satu justifikasi sampai hari ini Mahkamah Kehormatan DPR belum melakukan pemanggilan terhadap Aziz Samsudin. Oleh karena itu, publik sebenarnya berharap bahwa di tengah tidak berjalannya MKD, maka harapan itu adalah berada pada KPK untuk segera melakukan pemeriksaan kepada Aziz Samsudin sebagai tersangka. Bahkan sebenarnya
harapan publik semalam adalah karena ini adalah hari Jumat Keramat. Maka biasanya KPK kalau melakukan pemanggilan di Jumat Keramat adalah itu seorang tersangka yang masuk dengan pakaian bersih, pakaian baru masuk ke sana, keluar juga pun pakaian baru, yaitu bertambah rompi berwarna orange. Itu biasanya yang terjadi. Walau-walau apa karena Jumat Keramat atau karena yang lain, yang jelas bahwa berdasarkan permintaan Syamsuddin karena alasan isoma, bukan karena alasan Jumat Keramat. Sobat sekalian, selain berkaitan dengan soal pemeriksaan di KPK, kembali kita akan menegaskan bahwa lagi-lagi adalah respon institusi lain itu menjadi penting. Selain MKD yang disebutkan tadi adalah juga berkaitan dengan respon partai politik, Partai Golkar sekarang ini, yang kita harap segera ada sikap yang jelas. Sebagai kader, tentu Partai Golkar mungkin akan memberikan perlindungan, apalagi jauh sebelum tersangka di KPK, Partai Golkar sudah pernah memberikan arahan kepada kadernya untuk membackup kasus Syamsuddin. Nah, kita tidak tahu backup seperti apa yang akan diberikan, karena yang diminta untuk backup adalah salah satu pengurus Partai Golkar sekarang ini duduk di Komisi 3. Komisi 3 itu adalah membidangi masalah hukum, dan mitra kerja langsung adalah KPK. Semoga saja orang-orang yang duduk di Komisi 3 tidak justru melakukan tekanan kepada KPK karena kemudian ada sesama koleganya diperiksa oleh KPK. Semoga saja tidak, karena bagaimanapun juga secara konstitusi KPK bekerja secara mandiri, kecuali kalau ada faktor yang lain, gitu ya. Kita berharap seperti itu. Dan yang pasti adalah, khusus kalau kita berbicara institusi partai politik, maka partai politik, sekali lagi saya selalu ingin memberikan penjelasan kepada publik bahwa partai politik adalah laboratorium demokrasi yang harusnya menjadi aktor utama dalam pemberantasan korupsi. Maka partai politik harusnya betul-betul menjaga citra, memastikan bahwa tidak ada kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi. Bila mana seperti sekarang ini ada kasus yang menyeret kadernya sebagai terlibat kasus korupsi, maka ini adalah taruhan. Apakah partai itu betul anti korupsi atau partai itu justru membela koruptor? Nah, kita akan lihat sikapnya, apakah memberhentikan atau malah justru hanya memberikan pendampingan hukum. Walau-walau. Sobat sekalian, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Syamsuddin ternyata tidak menghadiri panggilan KPK. Ini adalah panggilan yang pertama. Sesuai aturan, maka seorang tersangka gitu ya, bahkan saksi sekalipun, apabila Mbak Neno atau agak malas atau ngacir dalam panggilan penegak hukum, maka biasanya dipanggil paksa. Dan kita berharap bahwa sesuai janji Syamsuddin adalah benar-benar dipenuhi pada tanggal 4 Oktober mendatang. Bila mana tidak, maka kita berharap KPK memperlihatkan jati dirinya untuk melakukan pemanggilan paksa. Karena bagaimanapun juga ini adalah sekali lagi taruhan terhadap penegak hukum. KPK sudah digaji dengan jumlah gaji yang sangat berlimpah, dan apabila tidak dilakukan, maka itu artinya adalah gaji gede tapi nyali kecil.